dan salam damai Kristus yang masih dari Indonesia dalam gelombang 104,2 FM di ruang Stikes bersama baru meninggalkan diri. Iya, bisa. Saya Sofi tentunya dan tim dari Stikes ada Bapak dan Ibu. Iya, saya Pasca Ramawati Situmorang dan teman saya. Saya David Napitupulu. Dengan tema serangan jantung itu ya. Iya, Iya. benar. Benar. Nggak bisa. Sudahlah, nggak apa-apa. Oh. Iya, iya. Oke, kembali ke topik tadi serangan jantung. Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Jessica tadi ya, Kak Siska. ya. Siska Aduh, Sihombing. maaf, itulah. Karena Kak Siska ini cantik ya, jadi saya pun lupa jadinya siapa itu tadi. Oke, jadi kami perkenalkan dulu lah ya. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh pendengar Radio Maria Indonesia yang selalu setia. Dan selamat bertemu kembali dengan kami dari Stikes Santa Elizabeth Medan di ruang dengar Anda pada ruang kesehatan. Dan sebagai tema pada hari ini adalah serangan jantung atau sering dikatakan istilah medis adalah miokard infark. Sebelum kami masuk kepada topik ini, kami juga ingin memberitahukan kembali, mungkin sudah sering didengar, tetapi kami akan beritahukan kembali bahwa Stikes Santa Elizabeth Medan masih tetap membuka penerimaan mahasiswa baru untuk Prodi D3 Keperawatan, Prodi D3 Kebidanan, Prodi Nurse atau S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi, serta Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik atau sering disingkat TLM dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan atau NIK dan yang dulunya dikatakan rekam medis. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk kuliah di kesehatan, silakan daftar, bisa secara online melalui website Stikes atau bisa langsung didaftar di Stikes Santa Elizabeth Medan, Jalan Bunga Trompet nomor 118, Kelurahan Simpakata, Kecamatan Medan Selayang. Silakan saudara-saudariku, Bapak dan Ibu yang ingin anaknya kuliah di Stikes Santa Elizabeth Medan, jangan ragu-ragu, mari daftarkan segera. Karena kita masih tetap buka untuk penerimaan mahasiswa baru. 2 hours later. Kemudian untuk kali ini kami akan memberitahukan atau menyampaikan sedikit gambaran tentang serangan jantung. Saya rasa kalau kita semua sudah sering mendengar serangan jantung, iya kan Kak Siska? Iya, pernah nggak ini ya ada dilihat, ya kan, terjadi misalnya di depan, ya, atau pernah melihat langsung kejadian gitu? Gimana pengalamannya? Coba yuk. Iya ya, wajah. Langsung pingsan. Iya, langsung tiba-tiba jatuh ya. Iya.
Oke, jadi kalau kita lihat secara teorinya, apa itu serangan jantung? Serangan jantung adalah suatu penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Jadi kalau kita belajar, otot itu adalah untuk berkontraksi. Jadi otot yang manapun itu, supaya bisa berkontraksi, tulang bisa bergerak, itu karena ada otot. Maka otot tetap dipelihara, iya kan? Kalau nggak bisa kita melakukan pergerakan gitu. Jadi sama halnya dengan di jantung. Jadi jantung itu bisa bergerak, bisa dia berdetak, berdenyut karena ada kontraksi otot jantung. Nah, itulah yang mengalami penyumbatan aliran darah. Jadi serangan jantung merupakan keadaan darurat medis. Jadi ini sering dikatakan pada pasien dengan gawat darurat, itu sering dikatakan kalau terjadi serangan jantung. Nah, biasanya terjadi ketika gumpalan darah menghalangi aliran darah ke jantung. Tanpa darah sebenarnya ya kan, kalau kita ketahui tidak ada darah atau tanpa darah jaringan kehilangan oksigen dan bisa terjadi kematian jaringan karena tidak ada oksigen. Gangguan aliran darah ke jantung itu bisa merusak, bisa sebagian bahkan bisa menghancurkan seluruh otot jantung. Nah, ini yang berakibat fatal sampai tadi pingsan dan kemudian meninggal tiba-tiba. Jadi ada istilah di dalam serangan jantung yang sering disebut dengan silent killer, ya, silent killer disease. Nah, ini biasanya tepatnya menggambarkan penyakit jantung. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak hanya orang yang sakit bisa terkena serangan jantung, bahkan orang sehat pun bisa terjadi atau terkena penyakit ini. Jadi kita beraktivitas normal seperti yang Kak Siska lihat tadi di tempat kerja dia, tiba-tiba langsung terjadi pingsan dan kemudian jatuh gitu. Nah, itu bisa terjadi pada orang yang beraktivitas normal. Nah, jadi seseorang yang mengalami serangan jantung seperti yang tadi kita lihat harus cepat dan segera dibawa. Kenapa? Karena itu merupakan suatu keadaan yang gawat darurat. Waktu sangat memperhatikan atau memperhitungkan untuk terjadinya pemulihan kembali ke keadaan normal. Jadi perhitungan waktu itu sangat penting untuk menciptakan pemulihan segera atau dapat beraktivitas normal kembali. Itu dia untuk serangan jantung. Oke, baik. Berikutnya kita lanjut ke penyebab ya. Ya, Ya, penyebabnya kira-kira apa sih penyebabnya gitu? Ya, jadi di sini berdasarkan teori yang bisa kami bagikan, jadi penyebab serangan jantung itu salah satunya adalah penumpukan timbunan lemak, ya. Timbunan lemak yang membentuk flek istilahnya. Jadi kondisi ini membuat arteri mengalami penyempitan. Istilah bahasa kedokterannya adalah aterosklerosis. Jadi tapi muncul pertanyaan, lemak itu dari mana ya? Ya, timbunan lemak itu biasa berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini ada beberapa pemicu yang menyebabkan seseorang berisiko mengalami penyakit yang disebut tadi ya, ada namanya aterosklerosis yang akhirnya nanti menimbulkan yang namanya serangan jantung. Yang pertama itu, Kak Siska, biasanya kalau misalnya kebiasaan kita mengkonsumsi minuman yang beralkohol, Pak ya. David, pernah nggak minum alkohol? Beralkohol di sini katanya. Pernah di pernah tapi nggak sering gitu. Nggak sering. Iya. Hati-hati loh Pak, ada pemicu untuk serangan jantung. Iya. Bisa dikatakan sekali setahun ya. Kalau masuk Ada Desember, acara besar. iya, di situ aja. Nah, yang kedua di sini adalah sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Nah, ini yang menimbulkan kolesterol kita bisa naik ya. Yang berikutnya mengidap penyakit kronis, misalnya seperti hipertensi
dan diabetes. Beberapa pemicu yang lain juga adalah mengalami kondisi obesitas, kegemukan ya, berat badan yang sangat berlebih, kemudian kebiasaan merokok. Nih Pak David, merokok enggak? Tidak merokok, Bu. Syukur Iya. kepada Tuhan. Ya, Tidak merokok. oh ya, Ayo. Boleh. Kenapa tidak? silakan. Salam damai Kristus, Pak. Kayaknya nggak asing suaranya. Yang pasti yang kemarin, cuma aku. Oh, iya. Benar. Iya Pak, Iya. serangan jantung Pak. Balik lagi yang kemarin. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa, Bu, Pak. Iya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Silakan jawab Pak David langsung. Oke. Tadi kan ada di situ penyebabnya apa. Nah kira-kira ada nggak kondisi yang dikatakan Bapak tadi bisa untuk memicu terjadinya? Oke, dengan Pak apa tadi? Pak Pero ya. Bapak kok udah lupa ya sebentar. Oke, Pak Pero, berdasarkan dari cerita Bapak tadi ya, itu adalah pikiran. Jadi ya, itu adalah pikiran yang mempengaruhi ya. Karena biasanya misalnya saya sudah kategori, ada contoh saya sudah positif yang namanya serangan jantung. Biasanya dokter menyarankan saya itu nggak boleh berpikir keras, salah satunya ya. Jadi kalau misalnya ada kabar-kabar buruk yang membuat saya itu menjadi down, menjadi kepikiran, nah itu akan memicu. Jadi serangan jantung itu akan datang. Iya, bisa mempengaruhi. Iya, bisa mempengaruhi. Berarti dia mempunyai tingkat stres yang tinggi lah. Benar, ya. Jadi selain timbunan lemak, bisa juga pikiran sangat mempengaruhi, khususnya yang sudah mengalami penyakit riwayat serangan jantung, Pak. Lanjut, Pak. Nah, itu dia untuk jawabannya tadi. Kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut Kak Siska. Enggak, Kak Vero itu. Oh, Kak Vero udah yang ganti. Oke. Sekarang Kak Vero. Saya tidak lihat. Oke, Kak. Nah, ada di sini gejala-gejala serangan jantung. Mungkin kita pun sudah pernah melihat dan tahu ya. Jadi kami berbagi sedikit beberapa serangan jantung, gejala daripada serangan jantung. Yang pertama nyeri ya. Nyeri atau tidak nyaman pada bagian dada. Jadi biasanya karena jantung kita kan posisinya di bagian rongga dada ya. Jadi ketika ada rasa sakit atau nyeri, lebih baik langsung segera diperiksa ke dokter karena takutnya kita mengalami yang namanya penyakit ini. Kebanyakan serangan jantung menyebabkan rasa tidak nyaman pada bagian dada, rongga dada yang sebelah kiri. Itu dia ya. Nah, jadi spesifiknya dia, ya kan, terjadi ketidaknyamanan atau perasaan seperti tertimpa beban berat di daerah dada sebelah kiri. Kemudian bisa merambat ke punggung dan ke lengan kiri. Jadi itu memang ciri khas nyerinya. Bisa dia mengalami beberapa menit, ya, dan kemudian bisa menghilang. Nah, kalau sudah terjadi gejala ini yang paling khas. Nyeri atau rasa tidak nyaman pada bagian dada sebelah kiri seperti tertimpa beban berat, ya, tertekan gitulah, yang membuat dia tidak nyaman tadi. Nah, kemudian tidak hanya di daerah bagian dada kiri,
bisa merambat sampai ke punggung dan ke lengan kiri, sebelah kiri. Nah, itu biasanya nyerinya. Nah, berikutnya pun ada gejala, tapi yang pasti nomor satu tadi yang sudah kita bahas itu yang paling utama. Yang kemungkinan besar dia mengalami penyakit serangan jantung. Gejala yang lainnya itu tambahannya ada seperti lelah, kelelahan, pusing, sampai yang namanya pingsan. Seperti yang dikatakan Kak Siska tadi kan, pingsan. Iya, benar Awalnya sekali. memang lelah, kemudian pusing, berkunang-kunang, baru pingsan. Nah, baru berikutnya itu seperti yang dibilang Bu Pasca tadi, selain nyeri pada rongga dada sebelah kiri, bisa juga ke bagian yang lain. Misalnya pada punggung, kemudian hingga pada leher. Ya, bisa hangat, bisa. Ya. Lalu sesak nafas bisa. Kalau sudah terjadi itu, namanya kita kalau tertimpa beban berat, rasanya di dada ini tertimpa ya. Kalau tertimpa barang kan ada rasa sesak gitu. Jadi dialami oleh klien ini ketika dia sudah merasakan itu, ada timbul rasa sesak gitu. Nah, sebenarnya untuk yang penting diperhatikan pada gejala-gejala tadi itu adalah yang pertama tadi gitu, dilihat atau diperiksa tentang kejadian nyeri gitu ya. Kemudian ada memang beberapa kasus langsung sampai jantungnya berhenti gitu. Tidak lagi dia kemudian pulih gitu. Ini bisa sampai langsung berhenti gitu, langsung kolaps gitu jantungnya. Nah, ini yang bahaya, terjadi serangan atau terjadi bahkan komplikasi ke jantung sendiri yang membuat dia cardiac arrest atau jantungnya berhenti. Nah, ini biasanya terjadi kenapa? Karena jantung itu sudah mengalami kejang ya, kejang dan berhenti mendadak. Itu yang paling ditakutkan, makanya bisa tiba-tiba mati mendadak ya, karena ada serangan jantung yang tidak ada masa periodiknya, langsung dia tiba-tiba kolaps atau cardiac arrest, atau sering dikatakan ganti jantung. Nah, kemudian ada mendiagnosis atau menegakkan diagnosa bahwa ini adalah serangan jantung. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang diperlukan kalau dia sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi di IGD biasanya diperiksa ya, pertama pemeriksaan laboratorium ya, sehubungan dengan kita sekarang ini yang menyiar ini adalah dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Nah, biasanya dilakukan pemeriksaan ya untuk jantung itu sering diperiksa fungsi jantung. Jadi yang pertama yang diperiksa itu adalah biomarker enzim jantung. Nah, yang sering direkomendasikan itu adalah pemeriksaan troponin, kemudian pemeriksaan CKMB, kemudian pemeriksaan CK. Lalu ada lagi pemeriksaan lain. Ada pemeriksaan LH, LDH, SGOT, SGPT. Nah, itu biasanya pemeriksaan yang sering dilakukan untuk mendiagnosis adanya serangan jantung. Nah, selain itu yang umumnya adalah pemeriksaan hematologi lengkap, ya, seperti darah lengkap. Nah, itu biasanya untuk mereka yang terdiagnosis sudah 3-7 hari. Nah, perlu dipertimbangkan dengan laboratorium lengkap. Nah, yang paling utama sebenarnya untuk pemeriksaan laboratoriumnya adalah pemeriksaan enzim jantung. Enzim jantung itu pemeriksaan troponin, pemeriksaan CKMB, pemeriksaan CK. Kemudian LDH, CPK untuk menentukan apakah ini memang benar serangan jantung atau tidak. Nah, selain itu yang paling utama juga diperiksa adalah EKG, elektrokardiografi. Nah, ini biasa digunakan untuk mengukur aktivitas listrik, kemudian kecepatan dan keteraturan daripada detak jantung. Jadi di sini bisa dipantau ya, dilihat grafiknya, apakah dia
teratur grafik jantungnya atau tidak, cepat atau tidak. Nah, itu biasanya pasti juga dengan EKG. Kemudian yang lain ronsen dada, bisa juga setelah didapatkan mungkin perlu kateterisasi jantung, dan satu lagi adalah angiogram koroner. Itu bisa dilakukan untuk memeriksa letak ya sumbatan daripada tadi yang sudah terjadi aliran darah yang berkurang. Nah, itu biasanya yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa terjadinya serangan jantung. Apakah ini benar atau tidak?